Amerika Serikat tetap merupakan kekuatan utama di rantau Indo-Pasifik, walaupun Cina ingin menggusur Washington dari kedudukan tersebut. Negara-negara di kawasan ini masih lebih nyaman berurusan dengan Paman Sam daripada dengan Kamrat Mao dalam urusan keamanan, sebab Amerika Serikat tidak memiliki ambisi wilayah. Satu hal yang tidak membuat nyaman beberapa negara di area Indo-Pasifik dalam berurusan dengan Amerika Serikat ialah soal perniagaan senjata, di mana Washington tidak memberikan kickback, sementara Beijing dengan senang hati menyiapkan kickback. Walakin, kenyamanan negara-negara rantau berhubungan dengan Wak Sam sejak beberapa waktu lalu dirusak oleh Donald Trump dengan mengobarkan semangat perang dagang terhadap sebagian besar negara di jagat ini. Negara-negara di rantau Indo-Pasifik mempunyai ikatan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, baik yang bersifat persekutuan maupun kemitraan. Persekutuan pertahanan dapat ditengok dari aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan Nihon, baik yang bersifat bilateral maupun trilateral. Australia mengokohkan persekutuan dengan Amerika Serikat yang dibangun sejak Perang Dunia Kedua, sehingga mampu mewujudkan slogan bersekutu bertambah mutu. Washington membantu pula Taipei untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pertahanan dari ancaman invasi Beijing di saat negara-negara lain menjadi pengecut dalam hal ihwal ekspor senjata ke Taiwan. Persekutuan dan kemitraan yang dijalin oleh Washington dengan berbagai ibu kota di rantau ini memberikan pula cuan kepada industri dirgantara dan pertahanan Om Sam. Mayoritas negara-negara di rantau ini mengadopsi pula peralatan perang buatan Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, Australia, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar mesin perang keluaran Amerika Serikat yang diimpor oleh negeri-negeri kawasan ialah jet tempur, peluru berpandu, bom bodoh dan bom pintar, radar, dan beragam peralatan elektronika lainnya. Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Pratt & Whitney, GE Aerospace, RTX, dan L3 Harris adalah nama sejumlah firma sistem senjata yang sudah tidak asing di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia selama ini lebih banyak berbelanja mesin perang ke Eropa dan beberapa negara lainnya dibanding ke Amerika Serikat yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang melatar belakangi. Washington lebih sulit mengekspor peralatan perang ke Jakarta dibandingkan dengan sekutu Paman Sam di benua biru seperti Paris, Roma, dan Amsterdam. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh negeri yang pernah dipimpin oleh Bill Clinton tersebut tidak selalu membuat negara yang pernah diperintah oleh Soeharto merasa nyaman. Jenis senjata yang dapat diekspor ke Indonesia pun tidak banyak, di mana hanya terbatas pada pesawat udara, peluru berpandu, bom pintar, dan bom jatuh bebas. Kembalinya Donald Trump ke 1600 Pennsylvania Northwest bukan saja diikuti pula penghapusan kebijakan DEI, pembubaran lembaga seperti USAID dan Consumer Financial Protection Bureau, serta pemecatan lebih dari 50.000 pegawai federal. Ex-pembawa acara The Apprentice tersebut mengobarkan pula perang dagang kepada semua negara di dunia dengan pengenaan 3 tipe tarif, yakni tarif universal, tarif resiprokal, dan tarif sektoral. Beijing ialah korban terbesar perang dagang karena Washington secara total menjatuhkan tarif senilai 245% bagi barang buatan Cina. Tentu saja pihak yang harus membayar tarif 245% adalah para konsumen di Amerika Serikat yang membeli produk made in China. Sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang selama ini naif menganggap Cina bukan ancaman di masa depan pun terkena tarif yang dipicu oleh bekas pengusaha real estate asal New York. Jakarta mendapatkan jatah tarif universal 10% dan tarif resiprokal 32%
di samping tarif sektoral 25% untuk aluminium dan baja serta produk turunannya. Gara-gara tarif semena-mena, stok Indomie dan kerupuk di toko-toko di Amerika Serikat dipastikan akan segera habis karena tidak ada importer yang mau menanggung biaya masuk sebelum akhirnya tarif itu dibebankan kepada pembeli akhir. Demi mendapatkan rabat biaya masuk dari encang Donald, Jakarta telah mengutus 3 menteri ke Washington DC dengan hasil diperlukan pembicaraan lanjut yang harus selesai sebelum 9 Juli 2025 jika Indonesia ingin menerima potongan. Sejumlah sumber sudah memberikan konfirmasi bahwa dalam usulan awal materi yang akan dibawa ke Washington DC terdapat gagasan untuk memborong puluhan item peralatan perang karya anak bangsa Amerika Serikat. Walakin, tim perunding Indonesia bertolak ke kota yang pernah dibakar oleh tentara Inggris pada 24 Agustus 1814 tersebut Zonder proposal guna mengimpor mesin perang produksi. Tidak masuknya proposal pembelian sistem senjata ke dalam usulan tim berunding Indonesia nampaknya karena tidak ada satu suara di Jakarta saat ide itu dirundingkan oleh sejumlah pihak terkait. Padahal apabila tempat asal Rosa Handayani jadi mengakuisisi mesin pembunuh dari negeri kelahiran Rosa Parks, Jakarta dapat segera menutupi isu defisit perdagangan yang dikeluhkan oleh Uwak Donald. Gara-gara proposal pengadaan mesin perang keluaran Amerika Serikat tidak menjadi bagian dari tawaran resmi Indonesia saat berunding di Washington DC. Sejak beberapa waktu lalu terdapat arahan dari pimpinan negeri ini agar segera memberikan prioritas berbelanja peralatan perang asal Om Sam. Mengacu pada arahan tersebut, Jakarta harus menempatkan prioritas anggaran guna mengakuisisi sistem senjata dari Washington daripada ibu kota lain di dunia pada jangka masa 2025-2029. Diakui terdapat tantangan apabila belanja senjata menjadi bagian dari upaya mengurangi surplus niaga Indonesia terhadap Amerika Serikat, yaitu neraca dagang dihitung saat barang diserahkan atau dilaksanakan pembayaran. Sedangkan lead time suatu tipe sistem senjata bisa memakan waktu antara 3 hingga 5 tahun. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang hendaknya diperhatikan secara seksama oleh Jakarta. Pertama, perencanaan akuisisi. Kalau Indonesia memang serius ingin agar sektor pertahanan turut berkontribusi terhadap pengurangan surplus Jakarta dalam perniagaan dengan Washington, maka hal demikian harus tercermin dalam dokumen perencanaan akuisisi. Daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2025-2029 harus mengakomodasi berbagai program pengadaan sistem senjata produksi Amerika Serikat. Kedua, tumbal pembelian peralatan perang. Apabila benar penguasa di Jakarta hendak menghindari bea masuk resiprokal 32%, tidak ada pilihan lain dalam DRPLNJM 2025-2029 kecuali menumbalkan akuisisi sistem senjata dari negara tertentu yang selama ini menjadi favorit penghuni Istana Merdeka. Sebab tidak mungkin meningkatkan belanja pertahanan ke Amerika Serikat tanpa mengorbankan jatah belanja kepada negara lain. Harus diingat bahwa kapasitas fiskal Indonesia terbatas, sehingga upaya menyenangkan semua pihak tidak dapat ditempuh, kecuali bila pemerintah ingin terus menambah utang luar negeri secara serampangan, sekaligus melanggar batas defisit APBN 3% terhadap GDP. Sesungguhnya, terdapat sejumlah peralatan perang yang dapat diimpor oleh Jakarta dari Washington sampai dasawarsa ini berakhir. Yang paling ramai diperbincangkan tentu saja pesawat pancar gas buatan Boeing Defense, Space and Security, yaitu F-15EX. Semua ini disebabkan Indonesia telah berjanji guna menjadi operator montor mabur yang didesain oleh McDonnell Douglas ketika pena orang nomor 1 di lapangan banteng
belum digoreskan untuk memotong alokasi pinjaman luar negeri atau PLN Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ketika pena tersebut digoreskan, Menteri Keuangan belum mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan bagi akuisisi jet tempur bermesin ganda tersebut. Tantangan yang kini dihadapi oleh Jakarta untuk memenuhi janji suci kepada Washington terkait akuisisi F-15IX ialah alokasi anggaran. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah dapat menempatkan program pembelian motor Mabur yang mengadopsi engine karya GE Aerospace lewat skema PLN. Terlepas dari seberapa besar kuota PLN bagi Kementerian Pertahanan hingga dekade ini berakhir, anggaran bagi pesawat pancar gas yang menggunakan senapan mesin M61A1 kaliber 20 mm tersebut hendaknya menjadi prioritas nomor 1 dalam DRPLNJM 2025-2029. Memang ada konsekuensi dari kebijakan tersebut, yakni terdapat sejumlah program lain yang harus menjadi tumbal. Walakin, pilihan demikian ialah opsi terbaik yang tersedia. Selain F-15IX, Jakarta dapat memborong pula lebih banyak proyektil berpandu dari Washington, baik yang diproduksi oleh RTX maupun Lockheed Martin. Sudah seharusnya Indonesia mengimpor lebih banyak rudal dari Amerika Serikat untuk mempersenjatai penempur F-16 dan Hawk 100-200 seperti peluru berpandu AIM-120, AIM-9X, AGM-65 dan AGM-114. Pembelian bom bodoh MK82 dan kit untuk mengubah MK82 menjadi bom pintar dengan nama GBU-38 perlu pula dilaksanakan. Indonesia perlu memiliki ratusan rudal di gudang senjata dan munisi agar pesawat pancar gas yang dipunyai tidak hanya siap untuk flypast, namun siap pula untuk perang. Mengingat bahwa salah satu program MEF fase terakhir yang gagal dieksekusi ialah program pesawat AEWNC, sudah sepatutnya bila Indonesia melaksanakan pengadaan pesawat radar terbang tersebut dari Amerika Serikat. Akuisisi yang diambil dari negeri asal serial full house bukan semata airframe, yaitu Boeing B737, akan tetapi semua subsistem harus buatan dari Om Sam. Tidak perlu membuat akal-akalan dengan airframe berasal dari pabrik motor Mabur di Seattle, akan tetapi subsistem dari Turki. Jika ingin mengurangi surplus niaga dengan Amerika Serikat, sekaligus mendapatkan pesawat AEWNC dengan subsistem yang sudah proven and mature. Celah berikutnya yang tersedia adalah program pesawat MPA Tentara Laut Indonesia yang menggunakan turbofan engine. P8 dapat menjadi pilihan Jakarta kalau ingin mengoperasikan pesawat MPA sesungguhnya dan bukan sekedar tempelan saja. Sebagaimana diketahui, TNI Angkatan Laut mempunyai aspirasi membeli pesawat MPA berbasis pancar gas sebelum dekade 2020-an selesai. Akuisisi P8 selain akan meningkatkan kemampuan surveillance dan reconnaissance, sayap udara Tentara Laut Negeri ini pula akan menambah endurance dan range kegiatan patroli maritim. Dengan sejumlah peluang akuisisi senjata keluaran Amerika Serikat yang tersedia, apakah Indonesia akan mengambil dan memanfaatkan peluang tersebut? Penting untuk diingat bahwa penjamin utama keamanan area Indo-Pasifik ialah Amerika Serikat dan bukan negara-negara lain, sehingga Jakarta tidak dapat mengabaikan peran dan posisi strategis Washington di rantau ini. Oleh sebab itu, ikhtiar memberikan prioritas akuisisi mesin perang dari Amerika Serikat harus diwujudkan dalam langkah nyata dan bukan omon-omon saja. Jika Amerika Serikat mengimplementasikan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia, tidak ada negara lain yang dapat membantu kerugian ekonomi Indonesia. Jakarta harus menolong dirinya sendiri dalam perang dagang dengan Washington dan tidak dapat mengharapkan bala bantuan dari ibu kota manapun.